baiknya dari vendor atau pribadi. Perbedaannya sih cuman masalah administrasinya aja. Halo guys, selamat datang lagi di vlog saya guys. Terima kasih banyak bagi yang sudah support sebelumnya. Ini posisi jam 12, bubaran kereta. Emang sengaja jalannya siang dan dapat orderan pertama nih guys. Tadi udah di telepon sih, udah standby sih. Tinggal kita jemput aja. Banyak yang nongkrong guys. Kita jemput dulu guys. Pindahkan ya? Pelan-pelan aja nutupnya. Iya, asik. Udah ya. Oh ya, makasih ya. Lumayan. Oke guys, penumpangnya udah turun. Tadi di sepanjang perjalanan sih nggak ngobrol sih guys. Soalnya penumpangnya capek banget kayaknya. Jadi penumpangnya istirahat kan, baru pas mau deket-deket mau nyampe baru bangun dia. Tapi tarifnya lumayan tinggi, 115, tapi ditambahin lagi kan tadi kan. Jalannya agak kurang bagus sih guys, jadi nggak bisa ngebut-ngebutan kan, jadi jalan santai. Terus tapi enaknya gini guys, ini kan daerah tinggi lah istilahnya, kaki gunungnya Ciremai. Enak gitu posisinya, pemandangannya indah. Jalannya gini nih, jadi nggak bisa ngebut-ngebut off-road dia jalannya. Curam. Tapi seru sih, baru lewat sini soalnya. Hijau, kanan kiri hijau. Gila, miring jalannya aja. Ada ginian lagi nih. Gila. Ke kanan aja kali ya. Banyak kayu jati. Di kiri kayu jati, di kanannya sawah. Nice. Hijau. Gila, biasa di Jakarta tiba-tiba jalan di daerah begini berasa kayak di dunia lain, tau nggak? Seru sih tuh depan guys, liatin guys. Ini kayaknya kalau misalkan pagi sejuk bener di sini nih. Tadi juga sedikit sepintas kelihatan sih apa namanya, gunungnya malu-malu gitu. Curam juga nih guys, turunan. Elah, mantep kali. Oh ya guys, ini posisinya udah merapat lagi ke dekat stasiun. Depan udah stasiun sih, ini lagi mau coba ngiter-ngiter dulu. Cuman selama beberapa hari di Cirebon sih orderannya agak kusut sih guys. Jadi apa ya, apakah karena akun saya dari mutasi dari Jakarta, jadi seolah-olah nggak apa ya, lebih diprioritaskan akun yang di Cirebon dulu guys. Posisinya itu kemarin pas nongkrong ngobrol-ngobrol mereka dapat semua guys. Nah pas terakhir baru masuk saya posisinya. Terus saya coba lagi gitu kan, mental ke orang dulu baru masuk saya. Jadi apa namanya, kayaknya akun mutasi itu buat di Cirebon gitu kan, atau pengalaman saya gitu kan, di nomor 2 kan posisinya. Jadi kalau misalnya nggak ada driver barulah dikasih order ke kita.
Tapi kalau misalnya ada driver, dikasih ke prioritas driver sini dulu, ya kan. Cuman ya kebetulan ini sih kebetulan dapatnya yang trip jauh-jauh gitu guys. Sampai akhirnya saya berpikir mau buat akun lagi, akun Cirebon. Tapi kan karena nama saya kan udah nggak bisa kan, mau nggak mau besok rencananya sih mau daftar ke vendor guys. Kenapa saya mau daftar di vendor? Walaupun saya telepon CS itu pendaftaran buat di Cirebon itu sebenarnya masih buka dan harus katanya sih langsung ke kantor gitu kan. Cuman saya melalui vendor guys. Karena apa ya? Mobil yang akan saya daftarkan ntar itu mobil ini juga guys. Kalau misalnya langsung ke Gokar itu otomatis nggak bisa, kayaknya sih nggak bisa. Tapi nggak tahu juga sih, ada yang bilang bisa juga. Cuman buat cari amannya saya daftar ke vendor agar lebih mudah. Karena saya udah koordinasi sama vendornya, bisa mobil yang sama tapi plat nomornya dikosongkan dulu gitu kan, dikosongkan dulu selama akun yang saya pakai ini masih aktif. Setelah akun saya yang sudah tidak aktif baru dimasukin nomornya. Jadi bisa seperti itu kalau di vendor gitu kan, jadi lebih fleksibel, nggak bisa lewat email atau lewat WA gitu kan, jadi harus datang langsung. Dan rencananya saya mau datang langsung itu besok sama adik saya gitu kan. Kebetulan adik saya kan sebenarnya bukan adik saya sendiri sih, jadi saya punya sahabat di Cirebon ini, dan sahabat saya itu punya adik kan, kebetulan adiknya cewek gitu kan. Nah kebetulan dia punya SIM. Nah makanya setelah ngobrol-ngobrol itu akhirnya kita sepakat buat besok pengurusannya. Jadi nanti itu besok rencananya sih sekitar jam 10-an ngurus SKCK, terus langsung berangkat ke vendor gitu guys. Jadi ini sih sekedar sharing pengalaman tentang perbedaan daftar pribadi dan vendor. Kalau vendor itu lebih sedikit fleksibel, kekurangannya ya otomatis kita kena administrasi. Cuman kalau buat saya pribadi sih nggak masalah sih, yang penting akun jadi dulu aja gitu kan, penumpang banyak dulu aja gitu kan, biar bikin kontennya enak gitu guys. Oke guys, ini posisi udah di tempat vendornya, di rumahnya di belakang sini. Kita ikuti prosesnya guys. Kira jadinya berapa lama mas? Kalau cepat sih 1 kali 24 jam sih. 1 kali 24 jam. Iya. 24 jam. Kalau apa namanya ada kendala-kendala segala macem, berarti yang ngurus dari pihak vendornya ya? Dari pihak vendor ada, nanti bisa hubungi langsung sepatunya. Oh. Bedanya kalau misalkan ke vendor langsung, apa namanya vendor atau ke Gojeknya langsung misalkan, itu apa tuh? Sekarang sebenarnya yang buat di daftar langsung itu memang sudah tidak bisa. Semuanya melalui via vendor. Iya, karena mungkin vendor udah punya kuotanya ya, jatah kuotanya. Jadi mungkin lebih gampang aja sih sebenarnya mah. Gampang. Ya. Lebih, terus juga proses juga lebih simple ya, jadi nggak usah bolak-balik buat aktivasi. Nggak ngantri juga kan? Nggak ngantri juga, betul. Jadi kalau udah jadi tinggal ngabarin ke yang bersangkutan aja gitu ya mas ya? Iya. Tinggal langsung aktivasi. Tinggal langsung aktivasi. Itu kira-kira kalau daftar di sini ini nggak apa namanya gacor nggak mas? Nanti kita arahkan, maksudnya biasanya kita masuk yang sudah terdaftar, sudah di approval, itu nanti kita masukin ke grupnya IVA. Nanti banyak kita sharing-sharing di situ lah. Sejauh ini ada kurang lebih ada berapa driver untuk di Cirebon? Cukup banyak ya. Udah banyak ya? Banyak banget. Cuman buat di Cirebon doang atau misalkan ada daerah lain yang mau bikin? Untuk IVA sih wilayah 3 sih. Wilayah 3? Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu. Di luar daerah itu? Bisa ke backup nggak? Belum ya? Bisa. Berarti yang dari Majalengka pun larinya ke sini ya? Ke sini. Oh. Pendaftaran di sini. Bisa.
ada zonasi nggak sih mas? Kalau di Cirebon itu kayak misalkan saya daftar Majalengka, terus buat narik di Cirebon. Nggak ada ya, jadi dari Majalengka bisa narik di sini, dari Cirebon juga bisa narik di Majalengka. Kayak seperti itu. Biasanya paling lama proses buat di vendor berapa lama mas? Biasanya kan paling cepet tuh 1 kali 24 jam. Cuma kalau misalkan ada pending, itu ada resubmit, mesti resubmit. Mungkin karena kekurangan foto atau fotonya jelek atau gimana, nanti foto ulang. Kalau misalkan tidak ada kendala di si driver itu apa suspend, pernah suspend atau pernah daftar sih masih bisa kita usahakan. Kalau memang sudah suspend atau kan sudah pernah daftar nggak bisa, karena akunnya sehari sekali seumur hidup. Oh iya, jadi kalau misalnya udah pernah daftar terus pernah tersuspend, jadi ya harus pakai data fresh ya. Iya. Kayak sekarang saya lagi gunakan nih di sini ya. Cuman apa namanya, plus minusnya gitu kali kalau misalnya daftar ke Gojeknya sendiri agak ribet kali ya buat ngantri. Tutup ya, kebanyakan mereka Oh, ke sana. oke, iya. Mereka ke sana, mereka daftar dulu online katanya. Sudah di approve, sudah dapat telepon atau email, datang ke Kantor, malah nggak bisa, bilangnya begitu. Oh, makanya larilah ke Dari vendor. sini. Iya sih, jadi apa sih namanya? Pulang ke sini. Sebenarnya sih adanya vendor ini untuk mempermudah buat teman-teman yang mau gabung tapi apa namanya posisinya sudah tutup pendaftarannya ya. Iya, betul. Karena kalau vendor sendiri sudah punya kerjasama dan punya kuotanya ya untuk masuknya. Oke deh. Oh ya mas, apa namanya operasional di sini dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kantor sih dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Coba ini mas, PT-nya PT apa, alamatnya di mana? Jadi biar teman-teman di wilayah 3 Cirebon barangkali ada yang mau daftar bisa langsung ke sini. Nanti saya juga kasih apa namanya linknya di deskripsi juga, nomor telepon Mas Bayunya ya. Iya. Alamatnya di mana mas? Alamatnya kita PT Iva Abdul Raja. Alamatnya sih di ini Jalan Gunung Bromo D17 nomor 32 Perumnas Cirebon. Jadi barangkali teman-teman yang perlu informasi bisa langsung hubungin ke PT Iva aja. Abdul Rojak. Iva Abdul Rojak. Soalnya recommended. Siap. Thank you mas. Yo. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak bagi yang udah nonton, bagi yang udah mampir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Jadi intinya untuk kegiatan hari ini itu proses pendaftaran baru melalui vendor. Jadi perbedaan antara vendor dan langsung atau pribadi lah istilahnya, dari vendor atau pribadi, perbedaannya sih cuman masalah administrasinya aja. Ya jadi buat kalian yang mau daftar pribadi tapi sudah tutup, kalau bisa sih udah nggak usah ragu-ragu, yang penting masuk ke vendor yang terpercaya, menurut kalian terpercaya, masuk melalui vendor. Karena ya sebenarnya sih nggak membebankan kita juga sih. Kadang-kadang kita tersugih sama masalah apa namanya administrasinya, inilah itu. Cuman ya kalau misalnya kondisinya sudah tutup terus kita juga nggak bisa daftar, ya kita mau gimana lagi gitu kan. Mendingan ya udah jalur, mau nggak mau jalur vendor, toh juga kan nggak membebankan kita juga gitu kan. Cuman ya kalau bisa cari vendor yang terpercaya guys. Kayak contohnya tadi kan saya udah tahu rumahnya di mana, apa namanya buat stay-nya di mana. Jadi kalau misalnya ada apa-apa saya bisa langsung ke lokasinya gitu guys. Dan untuk informasi lagi, kalau misalkan sekarang sih di Cirebon khususnya gitu kan, nggak bisa kirim-kirim via WA, kita foto-foto via WA gitu kan. Jadi harus datang ke vendor dan vendor yang memfotokan langsung untuk dikirim ke Gojeknya. Karena kalau misalkan pendaftaran melalui pribadi ditutup, biasanya vendor itu masih punya kuota untuk driver tersebut gitu kan. Jadi ya apa namanya ada sedikit plus minusnya lah. Cuman kalau buat saya sih ya nggak terlalu banyak dipikirin lah. Yang penting mah ada akun dulu buat bisa narik dulu gitu kan. Karena kalau misalnya
jalur pribadi tapi tutup terus nggak jadi itu pun ya sama aja bohong gitu kan. Mendingan udah kita buang dikit tapi kita bisa narik gitu guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Mudah-mudahan informasi ini sedikit berguna bagi kalian yang masih bingung antara vendor atau pribadi. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Bye bye.